Rasman botak betul-betul dibuat berakhir mengenaskan oleh netizen. Tidak hanya dibuatkan parodi, tetapi Rasman kali ini sudah resmi menjadi seorang pengangguran karena SK-nya sebagai advokat dicabut oleh DPP KAI. Tidak hanya itu, Rasman juga kali ini dilaporkan sebagai penggunaan ijazah palsu. Kasihan si Rasman. Ternyata ya celengan Bagong itu masih punya nafsu juga ya sama Mbak Caca. Di mobil dia cium-cium yang namanya Mbak Caca. Lucu ya, ya teriak-teriak uratnya sampai urat lehernya itu keluar. Ternyata nafsunya juga gede juga, yaitu si celengan Bagong satu itu ya. Celengan Bagong. Aku kira dia celengan Bagong, bro. Ya ternyata masih punya nafsu gede juga. Sama gedenya sama perutnya sama kepalanya berarti ya nafsunya. Hati-hati Mbak Caca ya. Nanti disundul-sundul pula sama yang ono cincin banyak nanti kamu ya. Hati-hati. Ya cincin yang banyak itu juga nafsunya gede ya. 11-12 lah sama celengan Bagong yang satu itu. Cara cukur jembut yang baik dan benar gimana, Bu? Cara mencukur jembut yang baik, pertama adalah mencukur jembut itu sebenarnya nggak boleh pakai cukuran jenggot dan dicukur habis. Ya, ini untuk cewek dan cowok. Karena apa? Pertama, pori-porinya itu akan terbuka. Apakah bisa mencukur jembut itu pakai beling, Bu? Saya seringnya pakai beling. Ya, jadi kalau kalian cukur jembut itu jangan pakai apa sih cukuran jenggot dan jangan dicukur habis. Kalau setauku itu nyukurnya kalau misalnya kalian nggak mau ke salon ya kalian pakai gunting, dipotong, ditipisin jadi nggak sampai botak. Jadi pori-porinya nggak buka. Bahkan ada kan beberapa orang yang habis cukur pakai cukuran jenggot itu dicukur habis pori-porinya buka, habis itu tumbuh jerawat karena pori-porinya buka. Mungkin Bang Rasman apa kabar nih? Kabar baik Dinda. Saya kemarin di TV One debat lagi Bang, kalau Abang gimana kemarin di E-News? Sama aja, saya juga debat lagi sama Tony pengacaranya pergi. Kok kita dimusuhi sama warganet ya Bang? Apa karena kita songong ya Bang? Lo kita kan memang harus songong Dinda. Gimana sih? Belagak lupa kau ini. Iya Bang, ingat dong, kita emang harus songong. Tapi kan harus Bang. Kita juga pengen cari panggung. Mumpung lagi rame Bang. Nah justru itu, kita harus pintar manfaatkan momen ini kalau mau pansos. Jangan nanggung, langsung gaspol. Botak gundul bau, botak gundul bau, botak gundul bau, sayang adalah kamu. Siapa sih yang iya seperti hebat kali rambutnya yang warna-warni. Emang salah saya bilang, memang rambut kau warna-warni. Saya nggak artis sama, saya pandang kau memang di mata saya kau nggak artis, kok kau sampai berisik begini, sampai paduan suara dengan keluarga dan istri. Botak, sebutlah Rasman, botak gundul bau, baru keren. botak tawar, botak tawar, Ini sama Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. udah parah di netizen. Aduh. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Memutuskan memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai Vice. Ya, saya bacakan ya. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 081-DPP-KAI-SK-2002-Romawi 7 tentang pemecatan Saudara Dr. Rasman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Ya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai
Vice President Kongres Advokat Indonesia bidang hak-hak konsumen dan memberhentikannya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. 2. Mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara Rasman Arif Nasution nomor 04623-12-SK ADV-KAI Romawi 4 2014 tanggal 19 April 2014. 3. Melarang dengan keras Saudara Rasman Arif Nasution memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu logo KAI, bendera organisasi, baik kepentingan organisasi yang dipimpin pribadi maupun klien yang lainnya. Yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap Saudara Rasman Arif Nasution. Laporannya sudah diterima dan agak mirip ya sama Pak Jokowi, mengenai Rasman dituntut karena ijazah palsu. Sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDP, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat, dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Siksdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Memang tadi laporan kami itu sebelum diterima ada diskusi karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP, sehingga LP kami ini yang ketiga. Tapi setelah berdiskusi dengan perwira penyidik, mereka mengatakan bahwa justru yang paling sangat berkepentingan adalah Kongres Advokat Indonesia, karena Rasman menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Kami menyodorkan berbagai data, misalnya Rasman ini ketika bulan Juli saat gonjang-ganjing, dia baru menyerahkan ijazah lulusan sarjana hukum Ibnu Khaldun. Padahal dulu-dulu datanya tidak ada. Dan lucunya, data yang diserahkan ijazahnya itu tertulis lulus sarjana hukum Universitas Ibnu Khaldun 27 Juni 2014. Padahal dia mengikuti ujian ya sebagai advokat pada bulan Februari 2014, sehingga bulan Mei Kongres Advokat Indonesia ada orang-orang tertentu yang menyatakan dia memenuhi syarat sebagai advokat. Maka berproseslah. Tapi setelah rame-rame dia berbuat macam-macam, begitu banyak pengaduan. Jadi inilah LP-nya, mana? Boleh dilihat, Bang? Ya, ini LP-nya. Ada penyebar, maju. Ini LP-nya ya. Tahan dulu bang. Iya, oke. Kanan bang. Kanan, Bang. Oke. Tahan dulu bang. Oke. Yap, inilah yang disebut sebagai hadiah paket komplit. Setelah diperodikan oleh netizen, dipermalukan oleh netizen, diolok-olok oleh netizen, Rasman Botak ini mendapatkan hadiah tambahan, yaitu pemecatan sebagai advokat, kemudian diproses dan akan berakhir di jeruji besi. Saya kira para netizen yang sangat geram dengan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Rasman Botak ini saat menghadiri di sebuah acara televisi, dan Rasman Botak ini kerap kali mengeluarkan statement-statement yang saya kira cukup membuat panas telinga para netizen atau rakyat Indonesia, sehingga para netizen ini ramai-ramai mengeritik Rasman dan bahkan ada yang memparodikan dan sebagainya. Yang jelas Rasman Botak ini tidak ada lagi harga dirinya di mata para netizen. Nah, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan parodi-parodi yang saya sajikan. Baiklah, saya akhiri dari ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.